Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Arya Anggara dengan NIM 2301573 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2023, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu tugas UTS Psikologi Pendidikan Bimbingan. Nah, untuk soal yang saya dapat yaitu lakukan identifikasi masalah, analisis mengapa kasus itu terjadi, tentukan faktor-faktor penyebabnya, serta buat rekomendasi solusi dan alternatif solusi dari beberapa kasus di bawah ini. Kasus yang saya dapat yaitu ada 5. Yang pertama, kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Yang kedua, serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang ketiga, 2 remaja pelaku kelitih di Magelang masih pelajar SMK. Yang keempat, ChatGPT dan disrupsi peran guru. Yang kelima, rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Oke, di sini saya akan membahas kasus yang pertama, yaitu kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Permasalahan yang ada dalam berita tersebut adalah satu, oknum guru yang tidak menghargai atau menyamaratakan atau membandingkan cita-cita dari siswa yang ia ajar. Maksudnya, ketika ada perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, oknum guru tersebut malah membandingkan, bukan memberi motivasi atau dorongan secara psikologis supaya siswa-siswa tersebut dapat meraih cita-citanya. Yang kedua, anak yang kurang bisa bercerita terkait apa yang ia alami kepada orang tuanya. Maksudnya, ketika anak tersebut sudah mengalami hal yang tidak mengenakan di sekolah, dia tidak bercerita kepada orang tuanya. Dia malah menutup diri dan merasa bahwa bisa menghandle masalah tersebut sendiri. Padahal pada hakikatnya ketika kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, bercerita ke orang tua itu adalah hal yang sangat wajar. Karena mungkin dari orang tua kita bisa mendapatkan bimbingan ataupun arahan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu hasil analisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama, guru yang kurang memahami tentang minat, bakat, dan keinginan setiap orang itu berbeda. Jadi, guru itu menyamaratakan bahwa setiap orang pasti memiliki keinginan yang sama. Meskipun pada hakikatnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ingin terjun di dunia pendidikan ataupun di non-dunia pendidikan. Nah, tidak sepantasnya guru membandingkan hal-hal tersebut. Justru harusnya guru memberikan motivasi, arahan, supaya mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan di jalan yang benar. Yang kedua, orang tua yang kurang menjalin komunikasi perihal akademik ataupun non-akademik kepada anak. Ya, meskipun dari permasalahan tadi sudah disebutkan bahwa anaknya sendiri yang kurang terbuka, namun orang tua juga perlu menanyakan secara intens, baik itu dalam segi pendidikan ataupun non-pendidikan secara berkala, secara terus-menerus, baik itu sistemnya 1 minggu sekali ataupun setiap hari, supaya anak bisa terlatih buat terbuka kepada orang tua. Oke, next. Untuk selanjutnya, faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi, yaitu 1. Oknum guru yang kurang profesional. Oknum guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang kedua, kurangnya etika dan moralitas. Kurangnya etika dan moralitas oknum guru yang tidak memiliki etika dan moralitas yang baik seperti tidak menghargai cita-cita dan mimpi siswa dapat dengan mudah mematahkan cita-cita siswa tanpa rasa tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya, oknum guru yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada siswa dapat mencapai cita-citanya, dapat menyebabkan terjadinya kasus seperti ini. Yang keempat, ketidaktelitian atau adil dalam penilaian. Maksudnya, jika oknum guru tidak teliti dalam menilai pencapaian siswa, bisa saja terjadi ketidakadilan dalam memberikan penilaian yang dapat menyebabkan cita-cita siswa tersebut terpatahkan. Yang kelima, kurangnya motivasi dan minat belajar memberikan dukungan.
Maksudnya, jika oknum guru tidak memiliki motivasi dan minat yang kuat dalam memberikan dukungan kepada siswa untuk menggapai cita-citanya, bisa saja mereka mematahkan semangat dan harapan siswa dalam mencapai cita-citanya. Untuk rekomendasi solusi dan alternatif solusi, yang ke-1, pelatihan dan pembinaan guru. Maksudnya, memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme, etika, dan moralitas dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kasus seperti ini terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, membangun kultur positif di sekolah. Maksudnya, membangun kultur positif dalam sekolah yang mengedepankan rasa saling menghormati, dukungan, dan kesetaraan antara guru dan siswa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengungkapkan cita-cita dan mimpi mereka yang ingin mereka gapai di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar pihak. Maksudnya, meningkatkan komunikasi baik antara guru, siswa, dan orang tua sehingga masalah yang timbul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum masalah yang lebih besar terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, memperkaya peran survei dan pengawasan. Maksudnya, memperkuat peran survei dan pengawasan oleh pihak sekolah atau lembaga terkait untuk memantau kinerja guru, menindaklanjuti keluhan atau laporan yang muncul terkait perilaku guru yang tidak etis atau yang tidak berkenan. Yang kelima, memberikan dukungan psikologi kepada siswa, yaitu memberikan dukungan psikologis kepada siswa yang mengalami kekecewaan atau trauma berat akibat cita-citanya dipatahkan oleh oknum guru. Hal ini penting untuk membantu siswa pulih dan tetap termotivasi untuk mengejar cita-cita mereka. Oke, untuk kasus yang kedua, permasalahan yang ada dari kasus kedua tentang serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di Nusa Tenggara Timur atau di NTT, yaitu 1. Kualitas pembelajaran. Maksudnya, masuk sekolah pada jam sangat pagi dapat mengurangi kualitas pembelajaran karena siswa mungkin belum dalam kondisi fisik dan mental yang optimal untuk belajar dengan baik untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, pengeluaran tambahan. Maksudnya, beban finansial tambahan mungkin diperlukan oleh siswa dan keluarganya untuk mengakomodasi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh, seperti biaya transportasi tambahan atau kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk persiapan berangkat ke sekolah pada jam sangat dini. Yang ketiga, pihak Pemprov kurang memperhatikan kebutuhan individu siswa. Maksudnya, kebutuhan individu siswa, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan kebijakan ini mungkin tidak memperhatikan kebutuhan siswa secara individu, seperti kebutuhan akan waktu istirahat, pola tidur yang teratur dan cukup, dan hal lainnya. Untuk poin selanjutnya, yaitu hasil analisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang ke-1, kebijakan yang tidak melibatkan pemangku kepentingan. Maksudnya, penyusunan kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh mungkin dilakukan tanpa memperhatikan masukan atau kajian dari berbagai pihak terkait, seperti siswa, orang tua, guru, dan masyarakat setempat yang berada di sekitar sekolah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Untuk yang kedua, perbedaan budaya dan kebiasaan. Maksudnya, masyarakat setempat juga dapat mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh. Beberapa siswa atau orang tua mungkin memiliki kegiatan atau tradisi tertentu yang tidak cocok dengan jam masuk sekolah yang sangat pagi. Untuk yang ketiga, prioritas pendidikan yang kurang jelas. Maksudnya, jika kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh tidak disertai dengan alasan atau tujuan yang jelas terkait peningkatan kualitas pendidikan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perdebatan di kalangan masyarakat, baik itu secara formal ataupun secara anarkis. Oke, untuk hal yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan permasalahan itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu lingkungan dan kondisi geografi. Maksudnya, NTT terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan cuaca yang cukup ekstrim. Kebutuhan untuk memulai aktivitas sejak pagi bisa menjadi pertimbangan untuk menghindari cuaca panas di siang hari atau saat musim kemarau. Yang kedua, kebutuhan akan waktu belajar yang panjang. Maksudnya, kebijakan ini
dipicu oleh keinginan untuk memberikan waktu belajar yang lebih panjang bagi siswa, mengingat banyaknya mata pelajaran yang harus diajarkan dan jarak tempuh sekolah yang cukup jauh. Untuk poin selanjutnya yaitu rekomendasi dan alternatif solusi. Yang pertama yaitu konsultasi dengan stakeholder. Maksudnya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait seperti siswa, orang tua, guru, dan komunitas masyarakat setempat untuk mendengarkan berbagai pendapat dan masukan terkait kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh. Hal ini bisa membantu dalam memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak. Yang kedua, pelatihan dan dukungan bagi guru dan siswa, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dan siswa terkait dengan manajemen waktu, peningkatan motivasi belajar, dan cara mengatasi potensi kelelahan akibat jadwal masuk sekolah yang cukup pagi. Yang ketiga, yaitu evaluasi atau analisis terlebih dahulu hasil dari kebijakan tersebut. Maksudnya melakukan evaluasi secara berkala, tertahap, dan terhadap implementasi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh untuk mengevaluasi hasil dari dampak kebijakan tersebut atas kualitas pendidikan, kesejahteraan siswa, dan keterlibatan orang tua. Oke, untuk kasus yang ketiga yaitu 2 remaja pelaku keliti di Magelang masih pelajar SMK. Maksudnya meskipun mereka masih pelajar SMK, namun tindakan keliti yang mereka lakukan dapat mengganggu proses belajar mengajar mereka dan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Kurangnya edukasi terhadap tindakan atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah menjadi permasalahan untuk diri mereka. Yang kedua, masalah perlindungan anak. Tindakan kelitih yang dilakukan oleh kedua remaja ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang dapat merugikan korban dan melanggar hak-hak asasi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan anak yang lebih baik dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil analisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi adalah yang pertama, kurangnya pembinaan dan pengawasan. Maksudnya, kedua remaja mungkin kurang mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang cukup dari orang tua, guru, atau lingkungan sekitar mereka. Kurangnya pembinaan ini dapat menyebabkan kedua remaja kehilangan kendali atas emosi dan perilaku mereka. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat kedua remaja tinggal dan berinteraksi juga dapat mempengaruhi perilaku mereka. Jika lingkungan tersebut cenderung ke kekerasan atau membenarkan tindakan keliti sebagai cara menyelesaikan konflik, maka remaja tersebut mungkin akan terpengaruh oleh norma-norma negatif ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang dampak tindakan keliti. Kedua remaja mungkin tidak menyadari bahwa tindakan keliti yang mereka lakukan dapat merugikan orang lain, melanggar hukum, dan memberikan dampak negatif bagi diri mereka sendiri, orang lain, dan masyarakat. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua kedua remaja mungkin kurang memberikan pengawasan yang cukup terhadap anak-anak mereka, sehingga remaja tersebut memberikan kesempatan untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti keliti. Yang kedua, tekanan emosional. Kedua remaja mungkin sedang mengalami tekanan emosional yang tinggi, misalnya dari masalah di rumah atau di sekolah, sehingga mereka mengalihkan emosi negatif mereka melalui tindakan keliti. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang cara mengatasi konflik. Kedua remaja mungkin kurang memahami pengetahuan tentang cara-cara yang tepat untuk mengatasi konflik, sehingga mereka akhirnya menggunakan tindakan keliti sebagai jalan keluar dari konflik yang mereka hadapi. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu rekomendasi solusi dan alternatif solusi. Yang pertama yaitu peningkatan pendampingan dan pembinaan. Memberikan pendampingan dan pembinaan yang intensif kepada kedua remaja pelaku keliti agar mereka dapat memahami dan mengendalikan emosi, serta belajar cara menyelesaikan konflik dengan cara yang etis dan damai. Yang kedua, pendidikan tentang konflik dan penyelesaian konflik. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penyelesaian konflik secara positif dan damai di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga remaja dapat lebih memahami cara-cara yang dapat mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu pengembangan program konseling. Pengembangan program konseling di sekolah untuk memberikan layanan konseling dan support bagi remaja yang mengalami masalah emosional atau perilaku agresif. Yang keempat yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum menindak para pelaku kekerasan atau keliti secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,
sehingga memberikan efek jera dan membuat sanksi yang sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan. Oke, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus yang keempat, yaitu tentang ChatGPT dan disrupsi peran guru. Permasalahan yang ada dalam berita tersebut yang pertama yaitu kehilangan interaksi dan pengalaman belajar. Kehilangan interaksi dan pengalaman belajar yang berpusat pada kehadiran dan keahlian guru, sehingga menyebabkan kurangnya pembinaan dan pelayanan yang berkualitas bagi siswa. Yang kedua, merasa tidak membutuhkan kehadiran fisik guru. Merasa tidak membutuhkan kehadiran fisik guru sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada kebijakan yang jelas. Maksudnya, tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan AI chatbot dalam pendidikan dapat menimbulkan konflik antara guru dengan teknologi AI dalam proses pembelajaran. Untuk poin selanjutnya yaitu hasil analisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama, perkembangan teknologi AI. Perkembangan teknologi AI yang semakin pesat memungkinkan adanya aplikasi ChatGPT yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berkomunikasi. Hal ini membuat penggunaan teknologi cenderung mengandalkan AI chatbot untuk berinteraksi dan memperoleh informasi. Yang kedua, keterbatasan SDM dan infrastruktur pendidikan. Keterbatasan SDM dan infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga pihak terkait mencari solusi alternatif dengan memanfaatkan teknologi AI chatbot untuk memberikan layanan pendidikan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran oleh pihak yang terlibat, sehingga teknologi AI chatbot dianggap sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pendidikan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Yang pertama, peningkatan penetrasi teknologi di Indonesia. Kemajuan teknologi di Indonesia telah memungkinkan munculnya berbagai aplikasi dan layanan berbasis AI, termasuk ChatGPT, yang dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan. Yang kedua, minat dan adopsi teknologi AI yang tinggi. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap teknologi baru, termasuk AI. Hal ini dapat mendorong adopsi dan penggunaan teknologi AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan yang belum menyeluruh. Kebijakan pendidikan di Indonesia memungkinkan belum sepenuhnya mengatur penggunaan teknologi AI dalam proses pembelajaran. Kurangnya pedoman dan regulasi dapat menyebabkan perubahan yang tidak terkendali dalam peran guru. Poin selanjutnya yaitu rekomendasi dan solusi alternatif yang diberikan oleh saya, yaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi AI dengan peran guru, yaitu mendorong pendekatan yang menghubungkan teknologi AI dengan peran guru sebagai pendamping dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan AI chatbot sebagai alat bantu untuk menyediakan informasi tambahan dan dukungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan pelatihan dan keterampilan guru. Memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada guru dalam penggunaan teknologi AI sehingga mereka dapat memanfaatkan secara efektif dalam proses pembelajaran dan tetap memiliki peran yang relevan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu mendorong partisipatif aktif stakeholder pendidikan. Melibatkan berbagai pihak terkait termasuk guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk berkolaborasi dalam mengintegrasikan teknologi AI dalam pendidikan dengan menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Oke, untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus yang kelima, tentang rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Permasalahan yang ada dalam berita tersebut yaitu yang pertama, mudah diakses siapa saja. Maksudnya mudah diakses ke berbagai distraksi teknologi seperti media sosial, video game, dan situs web yang dapat mengurangi fokus dan perhatian siswa pada pembelajaran. Yang kedua, ketergantungan. Maksudnya mengakibatkan ketergantungan pada teknologi untuk mencari informasi dan jawaban membuat siswa malas dan kurang motivasi untuk belajar atau melakukan riset secara mandiri. Yang ketiga, kesulitan menyesuaikan diri. Maksudnya kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru dan peningkatan kompetensi digital membuat siswa merasa tertinggal dan kehilangan motivasi untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu hasil analisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Maksudnya
Kurangan pengawasan dari pihak orang tua, pendidik, ataupun pihak lainnya yang mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan siswa kehilangan batas dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk aktivitas yang tidak produktif. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan manfaat teknologi dalam pendidikan. Banyak orang tua, guru, dan siswa sendiri belum sepenuhnya menyadari potensi teknologi dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga teknologi seringkali digunakan hanya untuk hiburan dan bukan untuk meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga yaitu minimnya edukasi. Siswa seringkali tidak diberi pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola waktu, keseimbangan antara aktivitas online dan offline. Akibatnya mereka cenderung kelena dan dengan kecanggihan teknologi tanpa maksud yang jelas dan tujuan yang jelas. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Yang pertama, distraction. Kemajuan teknologi menyediakan banyak distraksi seperti media sosial, video game, dan konten yang menarik secara online. Hal ini dapat membuat siswa sulit untuk fokus pada pembelajaran dan mengurangi motivasi mereka untuk mempelajari sesuatu hal. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet dan teknologi membuat siswa menjadi kurang tanggung jawab dalam mencari pengetahuan atau informasi itu sendiri. Mereka menjadi lebih pasif dan kurang berusaha untuk belajar dalam mempelajari sesuatu hal, terutama pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Siswa yang kurang memiliki akses atau pemahaman terbatas terhadap teknologi cenderung merasa tertinggal dan kehilangan motivasi untuk belajar. Untuk poin selanjutnya yaitu rekomendasi solusi dan alternatif solusi. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Pendidik, orang tua, dan siswa perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan terhadap motivasi belajar. Dengan kesadaran yang tinggi, mereka dapat lebih bijak dalam mengelola penggunaan teknologi. Yang kedua, pengembangan keahlian digital. Siswa perlu dilatih untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi secara produktif dan efektif. Pembelajaran mengenai literasi digital, keterampilan pencarian informasi, dan kemampuan kritis dalam menilai konten online dapat membantu siswa menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga yaitu memberikan batasan dan pengawasan. Orang tua dan pendidik perlu memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan teknologi bagi siswa. Pengawasan yang tepat akan membantu mengurangi kemungkinan siswa terlalu tergantung atau ketergantungan penuh pada teknologi dan mempertahankan keseimbangan antara aktivitas online dan offline. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pandangan dan hasil analisis yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu dalam tutur kata ataupun dalam penyajian PPT. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.